Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan lanjut untuk melakukan latihan soal terkait jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K yang melamar pada jabatan atau formasi pengadministrasi perkantoran, silakan disimak video ini sampai tuntas ya. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan persiapannya mengikuti seleksi P3K tahun ini pada formasi pengadministrasi perkantoran, di sini kami menyediakan e-book untuk formasi pengadministrasi perkantoran yang dimana terdiri atas materi ringkasan pengadministrasi perkantoran, kemudian ada latihan soal beserta pembahasan, dilengkapi juga dengan tryout lengkap dengan pembahasan, dan di sini teman-teman juga akan dapatkan grup diskusinya. Di sini sudah dilengkapi dengan soal-soal untuk semua kompetensi, baik kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Bagi teman-teman yang berminat untuk e-book tersebut, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung untuk membahas latihan soal yang pertama. Dalam manajemen perkantoran, fungsi yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar adalah A. Pengarahan, B. Pengawasan, C. Perencanaan, D. Pengorganisasian atau E. Pelaksanaan. Silakan buat teman-teman saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi secara umum ada 4 fungsi utama dalam manajemen perkantoran. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada fungsi pengarahan atau commanding, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Nah, soal yang tadi menyebutkan terkait fungsi manajemen perkantoran yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Fungsi ini dinamakan fungsi pengarahan atau commanding. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal berikutnya. Berikut adalah tujuan dari otomatisasi perkantoran kecuali A. Penggabungan dan penerapan teknologi, B. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, C. Memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, D. Pemecahan masalah kelompok. Silakan buat teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi di dalam soal yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk dari tujuan dari otomatisasi perkantoran. Yang pertama, untuk tujuan dari adanya otomatisasi kantor antara lain penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Sehingga yang tidak termasuk adalah opsi D, yaitu pemecahan masalah kelompok. Kita langsung ke soal berikutnya. Sebuah proses untuk mengukur tingkat keefektivitasan kerja dari tenaga kerja dalam hal memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi disebut fungsi umum administrasi kepegawaian di bidang A. Pengendalian pegawai, B. Perencanaan pegawai, C. Pengarahan pegawai, D. Motivasi pegawai, atau E. Pengorganisasian pegawai. Silakan buat teman-teman saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya.
Jadi untuk jawaban nomor 3 ini adalah fungsi pengendalian pegawai. Salah satu fungsi administrasi kepegawaian adalah fungsi pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian adalah proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Setiap kegiatan pengawasan diperlukan tolak ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, yang dalam penilaian kinerja ini disebut sebagai sebuah standar pekerjaan. Standar ini merupakan suatu kriteria atau model baku yang akan dibandingkan dengan hasil nyatanya. Banyaknya jenis standar yang bisa dipergunakan dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kepegawaian. Dalam mengendalikan unit atau bagian kepegawaian, pimpinan wajib mampu menemukan butir-butir pengendalian strategis yang bisa dipantau berdasarkan penyimpangan. Sehingga dapat disimpulkan untuk jawaban nomor 3 ini adalah A ya, yaitu fungsi pengendalian pegawai. Jadi untuk mengukur keefektivitasan kerja pegawai itu merupakan fungsi administrasi kepegawaian di bidang pengendalian pegawai. Demikian untuk latihan soal kali ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga untuk mendapatkan informasi terkait latihan soal berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-book seperti penjelasan saya di awal tadi, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.